Oke, jadi di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari BRI atau Bank Rakyat Indonesia. Di PPT, teman-teman bisa melihat sendiri untuk sejarah serta visi misi. Jadi Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank terbesar di Indonesia yang memiliki fokus utama pada pemberdayaan ekonomi rakyat, terutama melalui produk dan layanan perbankan yang dapat diakses oleh masyarakat luas. BRI berperan penting dalam menyediakan layanan keuangan kepada sektor mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia. Sebagai bank yang memiliki jaringan luas hingga ke pelosok daerah, BRI terus berupaya untuk meningkatkan inklusi keuangan Indonesia dengan memberikan akses keuangan yang lebih mudah dan terjangkau. Untuk presentasi kali ini kami akan membahas mengenai masalah transformasi dan digital pada Bank BRI, karena meski telah memiliki jaringan yang luas, salah satu tantangan yang dihadapi BRI adalah bagaimana meningkatkan inklusi keuangan Indonesia yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi masalah berdasarkan kondisi internal dan eksternal pada studi kasus transformasi digital Bank BRI dalam meningkatkan inklusi keuangan Indonesia. Yang pertama, kondisi internal, yaitu ada kapasitas teknologi dan infrastruktur. Meskipun BRI telah memulai digitalisasi, masih ada tantangan dalam mengelola dan mengintegrasikan infrastruktur teknologi, terutama dalam skala besar. Perluasan layanan berbasis teknologi membutuhkan investasi tinggi untuk membangun infrastruktur yang stabil dan andal. Yang kedua, ada kompetensi sumber daya manusia. Tidak semua karyawan dan agen BRI memiliki tingkat literasi digital yang memadai. Proses pelatihan untuk mengadopsi teknologi baru memerlukan waktu dan sumber daya. Yang ketiga, ada efisiensi operasional. Sebelum transformasi, proses manual dalam pemberian layanan kredit dan administrasi membutuhkan waktu lama, menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan nasabah. Yang keempat, manajemen perubahan. Mengelola resistensi terhadap perubahan dari karyawan atau agen lama yang mungkin lebih nyaman dengan metode kerja tradisional. Selanjutnya, kondisi eksternal, yaitu yang pertama ada tingkat literasi digital dan keuangan masyarakat. Sebagian besar masyarakat di pedesaan belum memiliki pemahaman yang cukup tentang penggunaan teknologi digital untuk keuangan. Rendahnya literasi keuangan menyebabkan kurangnya pemanfaatan layanan perbankan formal. Yang kedua, akses geografis. Ada banyak daerah terpencil di Indonesia yang sulit dijangkau karena keterbatasan infrastruktur, transportasi, dan jaringan internet. Yang ketiga, persaingan dengan fintech. Fintech menawarkan layanan keuangan digital yang cepat dan fleksibel, seringkali tanpa memerlukan persyaratan yang rumit, sehingga menjadi kompetitor berkuat bagi BRI. Keempat, regulasi dan kebijakan pemerintah. Bank harus mematuhi regulasi yang ketat terkait keamanan data, perlindungan konsumen, dan inklusi keuangan yang dapat memperlambat implementasi inovasi. Yang kelima dan terakhir, kebiasaan konsumen. Banyak masyarakat pedesaan lebih milih percaya pada transaksi tunai dibandingkan digital, sehingga adopsi layanan digital berjalan dengan sangat amat. Sekian penjelasan saya mengenai identifikasi masalah terkait kondisi internal dan eksternal pada studi kasus transformasi digital Bank BRI dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Terima kasih. Strategi yang diambil Bank BRI yaitu BRI menerapkan strategi yang dirancang untuk memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya dalam menghadapi berbagai peluang serta mengatasi kelemahan
dan ancaman yang dihadapi di pasar yang semakin kompetitif dan terdigitalisasi. Strategi Bank BRI yang pertama adalah pembiayaan UMKM dan kemudahan akses pelayanan kredit. BRI memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya seperti jaringan cabang yang luas dan pengalaman dalam melayani UMKM untuk memanfaatkan peluang yang ada seperti tingginya permintaan untuk pembiayaan UMKM. Bank BRI memberikan kemudahan dalam akses kredit untuk mendukung sektor ini yang merupakan bagian besar dari perekonomian Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian adalah yang kedua, digitalisasi layanan perbankan. Seperti yang kita tahu, dalam menghadapi ancaman dari persaingan yang semakin ketat di industri perbankan, terutama dengan munculnya fintech, Bank BRI memanfaatkan kekuatan infrastruktur yang dimilikinya untuk membangun sistem digital banking. Hal ini membantu BRI untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar yang semakin terdigitalisasi, serta memperluas akses layanan keuangan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, pemetaan sebagai upaya menambah nasabah baru. Mengingat keterbatasan dalam jangkauan beberapa layanan BRI di daerah terpencil, BRI memanfaatkan peluang dengan melakukan pemetaan penduduk untuk menemukan calon nasabah baru, terutama yang belum terjangkau oleh layanan perbankan. Ini membantu BRI dalam memperluas inklusi keuangan dengan menyasar segmen yang lebih luas. Kemudian yang terakhir, strategi Bank BRI adalah menjaga produk dan layanan, menjaga kualitas produk dan layanan. Untuk mengatasi kelemahan internal, misalnya produk yang kurang beragam atau tidak optimal dalam hal persaingan dan ancaman dari kompetitor, BRI berfokus pada peningkatan kualitas produk agar dapat bersaing menembus pasar yang lebih luas. Ini termasuk mengembangkan produk perbankan yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah, terutama di sektor UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Khadijah Diva Putri. Di sini akan menjelaskan tentang analisis strategi. Untuk analisis strategi yang dilakukan oleh Bank BRI terbagi menjadi 4. Untuk yang pertama, SO atau Strengths and Opportunities adalah fokus pada pembiayaan UMKM dan kemudahan akses pelayanan kredit. Untuk yang kedua, ada Strengths and Threats. Contohnya, membangun sistem digital banking seperti BRIMO. Untuk yang ketiga, ada WO, Weakness and Opportunities. Untuk contohnya, melakukan pemetaan penduduk untuk dijadikan sasaran calon nasabah baru. Untuk yang keempat, yang terakhir ada WT, Weakness and Threats. Contohnya adalah memaksimalkan kualitas produk sehingga mampu menembus pasar yang sudah tersedia. Sekian penjelasan dari saya. Oke, lanjut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Kurnisabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang kunci keberhasilan Bank BRI atau bisa disebut dengan key success factor. Itu di sini ada komitmen pada digital. Itu bisa berupa investasi besar dalam infrastruktur IT dan pengembangan aplikasi BRIMO. Kemudian kedua ada fokus pada UMKM. Apa sih fokus pada UMKM? Itu produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan segmen mikro dan UMKM. Ketiga, agen BRI Link, kunci kesuksesan, kunci keberhasilan BRI itu. Yang ketiga ada agen BRI Link, itu jaringan agen yang menjangkau daerah terpencil, meningkatkan inklusi keuangan. Jadi adanya agen BRI Link itu memudahkan bagi daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang susah. Nah, itu sangat memudahkan, sangat membantu bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Kemudian keempat ada kemitraan yang kuat, itu kolaborasi dengan berbagai pihak.
memperluas jangkauan layanan digital. Yang kelima ada inovasi berkelanjutan, itu adaptasi cepat terhadap tren teknologi dan kebutuhan pasar. Itu ini kunci keberhasilan dari Bank BRI. Itu tadi ada komitmen pada digitalisasi, ada fokus pada UMKM, kemudian ada agen BRI Link, kemudian ada kemitraan yang kuat, dan yang terakhir ada inovasi berkelanjutan.